Kita nggak tahu lah ya, kondisi dia sendiri yang tahu ya. Ya kalau lihat ya kondisi tubuh orang sendiri ya, orang yang musolinya sendiri yang tahu gimana enaknya dia. Pokoknya sholatnya gimana, sholat enaknya gimana aja dah kalau bagi orang yang sakit. Nah duduk juga kan kalau yang sakit katanya duduk itu nggak harus begini. Ya duduk yang sakit tuh enaknya gimana bagi yang sakit. Misalkan lagi sakitnya, aduh ya Allah, diri nggak bisa, ya udah duduk dah, duduk gimana ya harusnya begini. Tapi begini ngerepotin juga, ya jangan. Gimana ya, tarobo itu sila, begini, ya gini aja sholat, no, gini, serah, mau gini, terserah, benar. Tahiyat ya, nih Tobas bilangin, tahiyat itu katanya kan duduk, bener. Duduk gimana coba duduk? Iya, duduk tahiyat awal gini ya. Lah ini mah yang bagusnya. Duduk mah sebenarnya tahiyat terserah. Mau gimana tetap mau begini, tahiyat. Boleh. Sah ya. Tobas nggak nganjurin Tobas begini, tapi sah. Nah, kalau yang kita tahu dan diajarin sama orang tua kita, sama guru-guru kita begini, wah ini yang afdol. Tahiyat awal begini, tahiyat akhir begini, baru boleh begini, padahal nggak sakit, nggak lagi sakit, begini boleh, terserah. Mau begini boleh, mau Husain habis sujud, mau tahiyat awal gini boleh, mau begini, boleh kata siapa? Bukan boleh di sini sah ya, Tobas nggak nganjurin. Boleh di sini apa? Enggak membatalkan awas, Tobas nggak nganjurin. Yang afdolnya nggak begitu, gitu. Sebab duduk bukan berarti harus gimana. Maksud Tobas begini, ngasih tahu bahwa yang sakit terserah gimana aja, yang sehat aja boleh, gimana aja, selama emang bebas gitu ya ketentuannya. Kriteria 3 ini nih, dibolehkannya orang sholat tidak berdiri. Sholat wajib berdiri, wajib. Tapi kalau lagi sakit boleh duduk. Nah sakit level kayak gimana? Nah seperti tadi yang 3. Kira-kira berarti kita masukin sekarang. Kira-kira kalau berdiri mengakibatkan mati tuh, wah jatuh lah, bakal serangan atau gimana lah, serangan mendadak, jatuh, pingsan, mati, udah bakal bahaya nih, fatal. Kalau diri tuh bakal jebrak, jatuh terus kejedot berdarah gimana gitu. Atau kalau berdiri sholat tuh bakal lebih parah sakitnya, misalkan nih vertigo gitu kayaknya. Nggak boleh, lebih parah nih, bahaya nih, udah duduk gitu. Lebih parah sih enggak, tapi lagi masa pemulihan. Kuat sih kayaknya diri, kuat kayaknya diri. Cuman lagi masa pemulihan nih. Kalau diri bakal lambat lagi nih, sembuhnya bakal lama lagi. Boleh duduk atau tidur ya. Gitu. Nah 3 ini dipakai nih, makanya inget nih 3 nih. Fenomenal nih 3 terkenal di bab. Itu kan dia di gini kan, di bangku. Duduk. Terserah. Misalkan dia kan ada sakit yang duduk begini nggak bisa. Duduk begini nggak bisa, tapi duduk kursi bisa, boleh. Tapi kalau dia dari rumah datang ke masjid masih bisa jalan. Nah itu dia, kan kita, ya kita nggak tahu lah ya kondisi dia sendiri yang tahu ya. Ya kalau lihat ya kondisi tubuh orang sendiri ya, orang yang musolinya sendiri yang tahu gimana enaknya dia. Pokoknya sholatnya gimana, sholat enaknya gimana aja dah kalau bagi orang yang sakit. Nah duduk juga kan kalau yang sakit katanya duduk itu nggak harus begini. Ya duduk yang sakit tuh enaknya gimana bagi yang sakit. Misalkan lagi sakitnya, aduh ya Allah, diri nggak bisa, ya udah duduk dah, duduk gimana ya harusnya begini. Tapi begini ngerepotin juga, ya jangan. Gimana ya, tarobo itu sila, begini, ya gini aja sholat, no, gini, serah, mau gini, terserah, benar. Tahiyat ya, nih Tobas bilangin, tahiyat itu katanya kan duduk, bener. Duduk gimana coba duduk? Iya, duduk tahiyat awal gini ya. Lah ini mah yang bagusnya. Duduk mah sebenarnya tahiyat terserah. Mau gimana tetap mau begini, tahiyat.
Boleh. Sah ya. Tuh Bas nggak nganjurin tuh Bas begini, tapi sah. Nah, kalau yang kita tahu dan diajarin sama orang tua kita, sama guru-guru kita begini, wah ini yang afdol. Tahiyat awal begini, tahiyat akhir begini, tawarruk. Ya, ini yang paling bagus. Tapi terserah, duduk yang mana aja terserah. Walaupun nggak lagi sakit, Dewami, nggak lagi sakit. Tahiyat mau begini, boleh? Habis sujud nih begini, boleh? Iya, tapi itu yang afdolnya, ya masuk ke adab juga. Yang afdol lah, kita cari afdol tuh, alhamdulillah tuh kita tahu dari kecil begini, gitu. Boleh begini, padahal nggak sakit, nggak lagi sakit, begini boleh. Terserah. Mau begini boleh. Mau Husein habis sujud, mau tahiyat awal gini, boleh. Mau begini, boleh kata siapa? Bukan boleh di sini sah ya, Bas nggak nganjurin. Boleh di sini apa? Enggak membatalkan awas, Bas nggak nganjurin. Yang afdolnya nggak begitu, gitu. Sebab duduk bukan berarti harus gimana. Maksud Bas begini, ngasih tahu bahwa yang sakit terserah gimana aja, yang sehat aja boleh, gimana aja, selama emang bebas gitu ya ketentuannya, gitu. Begini, boleh begini salah. Bosan gini. Habis itu gini aja Bang, boleh salah kayak gini. Wah, boleh. Lagi sehat Domi padahal nggak apa-apa. Bosan mau variasi nih, mau gaya baru, mau ngamalin ilmu nih, gitu. Maksudnya boleh tuh nggak sah aja gitu ya, nggak bikin batal sholat, tapi nggak bagus. Afdolnya bukan begitu, gitu. Boleh. Mau sila boleh, tahiyat awal terserah. Mau sila terserah. Apalagi yang sakit terserah boleh. Terserah boleh. Gitu, yang sakit boleh duduknya gimana aja, begini misalkan lagi bisul di sini. Begini, Bas. Sakit. Wow, boleh terserah gimana, kayak enaknya gimana, terserah. Yang sholat mah udah bagus ya. Itu apa sih begitu tuh? Kenapa sih boleh begini? Saking apa wajibnya sholat? Nggak ada kata nggak mampu sholat nih, berarti nggak sholat nggak apa-apa, dibayar fidyah aja, bayar beras. Nggak, sholat mah nggak begitu. Sholat mah beda sama puasa lagi sakit nih nggak kuat, boleh nggak puasa, ntar kodo. Sholat mah enggak, beda. Sholat mah keringanannya beda. Makanya begini boleh duduk, gimana duduk, tiduran gitu, kepalanya sambil gerak-gerak, nggak kuat juga pakai mata isyarahan. Gimana pakai mata? Ya isyarahan. Sholli fardhul maghribi, Allahu akbar, kedip. Setiap gerak Allahu akbar, kedip. Baca Al-Fatihah, baca surat, mau ruku, kedip, Allahu akbar, gitu. Subhanallah ini, sami Allah hamidah, kedip, sami Allah, gitu ya. Iya, ada lagi. Bukan sholat ya? Dibayangin pakai hati. Karena apa? Selama sholat itu madama aklu sabitan, sholat wajibnya sholat itu selama akal masih ada. Misal kayak koma, katanya sih belum pernah cobain koma ya, maksudnya koma katanya masih ada yang sadar denger gitu, ada orang datang nangis. Nah itu berarti masih ada tuh akal, masih sadar lah, masih ada akal tuh, masih sadar, nah itu masih wajib sholat. Bayangin badan kita sholat, bayangin lagi merem tuh, Allahu akbar, wah udah merem itu nggak kuat lah, ini kelopak udah nggak kuat bangun dah, udah merem. Bayangin pakai hati, disarahin Allahu akbar, bayangin kita lagi sholat. Gimana bisa ya bayangin gitu? Emang bisa ya, kita ngebayangin yang jorok bisa, bisa sampai lagi begini bisa kan? Ya, masa sholat ngebayangin nggak bisa itu udah. Kenapa sampai begitu? Akal masih sadar, masih itu saking gitu, saking wajibnya sholat tuh. Itu ngambil air wudhunya di ini Bang. Ambil air wudhunya berarti bisa tapi ya. Iya. Diambil gitu. Kalau dia emang masih sadar gitu ya, boleh diwuduin.
sama orang. Sebenarnya hukum asal diuduin orang makruh, karena ada uzur sakit jadi boleh, keringanan rukhsah. Tapi kalau nggak sadar koma terus mau sholat ya gimana mintanya, udah jangan pakai wudhu gitu. Hormat waktu, nggak pakai wudhu, boleh nggak pakai wudhu, hormat waktu.